Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan kadar abu. Pada vlog yang lalu saya sudah memperkenalkan apa yang dimaksud dengan PO, PRI, MUNI, dan sekarang yang saya perkenalkan adalah mengenai kadar abu. Kadar abu ini ditentukan oleh sampel karet yang dipanaskan selama lebih kurang 2 jam dengan suhu yang cukup tinggi, yaitu 550 derajat Celcius. Jadi kadar abu ini kita lakukan untuk menjamin karet yang kita kirim itu terbebas dari kimia seperti natrium bisulfat, natrium karbonat, dan tawas ketika dilaksanakan pengolahan. Kadar abu ini sebenarnya dipengaruhi oleh benda-benda asing yang dimasukkan oleh para petani di dalam bokarnya ketika akan dibekukan, seperti pasir, tanah, dan sebagainya. Ya, jadi walaupun itu dimasukkan kotoran-kotoran itu, kita bisa mengamatinya dengan kadar kotoran, tetapi itu juga sangat berpengaruh terhadap kadar abu yang cukup tinggi. Makanya Bapak Ibu, salah satu yang membedakan antara SIR 10 dan SIR 20 adalah kadar abu. Jadi apa yang dimaksud dengan kadar abu ini? Mari kita mengunjungi laboratorium. Di sana Saudara Andre akan menjelaskan bagaimana tata cara pengujian terhadap kadar abu pada SIR atau Standar Indonesia Rubber. Baik itu pengujian untuk SIR 5, SIR 10, dan SIR 20, semua tetap menggunakan itu. Baik sahabat karya semuanya, mari kita ke laboratorium. Silakan menyaksikan. Halo dunia sahabat karet semua, hari ini kita akan mempraktekkan pengujian kadar abu. Jadi sampel yang telah dipotong oleh bagian pemotong sampel langsung dibawa oleh analis ke bagian penimbangan. Penimbangan untuk sampel kadar abu ini beratnya 5 gram. Jadi penimbangan ini kita lakukan setelah sampel itu dipotong 15 sampai 25. Habis itu kita ambil sampelnya 5 gram. Setelah sampel dipotong, itu kita masukkan ke dalam cawan porselin dengan bobot cawan yang sudah kita timbang juga atau telah ditentukan. Setelah penimbangan selesai dan sudah kita masukkan ke dalam cawan porselin, itu kita langsung masukkan ke dalam bunsen yang telah dipanasi. Pemanasan ini itu waktunya selama 2 sampai 5 menit. Tapi syaratnya bunsennya harus panas. Jadi nanti pemanasan ini kita lihat sampelnya itu betul-betul sudah jadi arang. Jadi tidak ada jelaga lagi gitu. Dan setelah itu nanti kita masukkan ke dalam thermomopel yang suhunya 550. Setelah itu kita dalam bunsen waktunya 5 menit, itu langsung sampel kita masukkan ke dalam mupel. Di dalam mupel ini waktunya itu 1 sampai 2 jam sampai betul-betul dia menjadi abu. Jadi baru kita keluarkan lagi dari mupel. Setelah kita menunggu selama kurang lebih 2 jam, itu sampel kita keluarkan dari mupel. Kita lihat itu sampelnya sudah betul-betul jadi abu. Ini bentuk sampelnya betul jadi abu, tidak ada jelaga lagi. Dan ini setelah keluar kita dinginkan ke dalam desikator. Sampel kita masukkan ke dalam desikator selama 30 menit atau sampai suhu kamar, suhu dingin.
setelah kurang lebih 30 menit atau sampai suhu kamar, sampel kita keluarkan dari dalam desikator dan kita lakukan penimbangan. Kadar abu ini ditentukan dengan menghitung hasil pengabuan suatu sampel setelah dipijarkan selama 2 jam pada suhu 550 derajat Celcius. Penetapan pesawat kadar abu dimaksudkan untuk menjamin agar karet mentah yang dijual tidak terlalu banyak mengandung bahan kimia seperti natrium sulfat, natrium karbonat, tawas dan yang lain-lain. Di sini kita lihat penimbangannya, dan nanti catatan hasilnya itu kita tuangkan ke dalam format yang sudah kita sediakan. Itu di dalam format itu sudah tertera, itu ada nomor sampel atau nomor sampel uji, berat cawan kosong, berat sampel, berat cawan plus abu, plus perhitungan. Ini adalah hasil dari penentuan kadar abu kita. Itu ada kadar abunya di angka 0,56%. Ini untuk kadar abu sendiri itu ada spek sesuai dengan SNI untuk 120 dan 110. Baik sahabat karya semuanya, kita sudah mendengar apa yang telah dijelaskan secara singkat oleh saudara Andre. Saya yakin Bapak Ibu dan sahabat karetnya sudah mengerti apa yang telah dijelaskan, dan sebenarnya untuk perusahaan karet ini harus kita mengerti atau kita lakukan setiap untuk pengujian terhadap sampel sir tersebut, agar nanti ketika sir kita diekspor ke mancanegara itu tidak dikomplain oleh negara pembeli. Terima kasih kepada sahabat karya semuanya. Semoga kita semuanya tetap sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.